Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam bab 4 part 2. Nah, di video kemarin kita sudah bahas tentang bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Bagian 1, yaitu sholat sunnah berjamaah. Dan sekarang akan kita lanjutkan kembali bagian selanjutnya. Selamat mendengar. 2. Sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dikerjakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah 1. Sholat rawatib, 2. Sholat tahiyatul masjid, 3. Sholat istikharah. Kita bahas dulu yang pertama. 1. Sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata ratibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib muakkad atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat rawatib ghairu muakkad atau sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu 2 rakaat sebelum zuhur atau selain 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat sesudah zuhur atau selain 2 rakaat yang muakkad, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Qobliyah atau dikerjakan sebelum sholat fardu, 2. Ba'diyah atau dikerjakan setelah sholat fardu. Adapun tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. 1. Niat menurut waktunya. 2. Dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamat. 3. Sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. 4. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. 5. Membaca dengan suara yang tidak nyaring seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. 6. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, boleh dengan duduk, atau jika tidak mampu, boleh berbaring. 7. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Contoh tata cara melaksanakan sholat rawatib qobliyah zuhur, yaitu berniat sholat rawatib qobliyah zuhur. 1. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Usolli sunnatan qobliyataz zuhri raq'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat 2 rakaat seperti tata cara salat pada umumnya. 4. Salam. 2. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Salat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Salat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Adapun tata caranya sebagai berikut. 1. Berniat salat tahiyatul masjid. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Bunyi niatnya kalau diucapkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi raq'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan seterusnya. 3. Salat istikharah. Salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Salat istikharah sebenarnya hampir sama dengan salat hajat. Bedanya, kalau salat istikharah ditujukan pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya ketika masih ragu dalam menentukan pilihan. Sedangkan salat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Salat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan sebuah pilihan. Adapun tata cara melaksanakan salat istikharah sebagai berikut. 1. Bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. 2. Melaksanakan salat istikharah dengan diawali niat. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Adapun bunyi niatnya jika diucapkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 3. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan surah Al-Ikhlas boleh lebih dari 1 kali, yakni 3 kali, 7 kali, atau 10 kali. 5. Setelah salat 2 rakaat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk bagian 3, yaitu
Salat-salat sunnah berjamaah atau munfarid. Beberapa salat sunnah berikut ini boleh dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid. Adapun salat sunnah yang dimaksud adalah A. Salat tarawih, B. Salat witir, C. Salat duha, D. Salat tahajud, E. Salat tasbih. A. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkad. Salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya sampai waktu fajar. Salat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Kita tinggal memilih jumlah rakaat mana yang mau dan mampu untuk dilaksanakan. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu bila kita menjadi imam. Tapi bila kita menjadi makmum, imamal kita ganti dengan makmuman lillahi ta'ala. B. Salat witir. Salat witir adalah salat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Adapun waktu salat witir adalah sesudah salat isya sampai menjelang fajar salat subuh. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya untuk 2 rakaat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri raq'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika diucapkan, bunyi niat untuk yang 1 rakaat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri raq'atan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat 1 rakaat witir karena Allah Ta'ala. C. Salat duha. Salat sunnah duha atau yang sering disebut dengan salat awabin duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah terik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7.30 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang salat zuhur. Kita dapat melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Jika kalian hendak melaksanakan, mulailah dengan niat yang tulus di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha raq'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. D. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tata cara melaksanakan sholat tahajud tidak jauh beda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar shiddiq atau menjelang waktu subuh, dan setelah tidur. 2. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. 3. Dilaksanakan sendirian atau munfarid ataupun berjamaah. 4. Lebih utama setiap 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan lupa ada tasyahud awal. Jika kita melaksanakan sholat tahajud, banyak manfaat atau keutamaan yang dapat kita ambil. Keutamaan sholat tahajud adalah: 1. Dapat membentuk karakter dan kepribadian orang saleh. 2. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 3. Dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. 4. Dapat menghapuskan atau menghilangkan dari segala penyakit hati seperti iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. 5. Mengobati diri dari penyakit jasmani. Ketika hendak melaksanakan sholat tahajud, diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat tasbih. Salat sunnah tasbih adalah salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Salat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam salat. Tata cara mengerjakan salat tasbih ini terdiri dari 2 macam cara, yaitu: 1. Jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek, membaca tasbih 15 kali. Ketika ruku atau setelah membaca doa ruku, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu, duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali. Dengan demikian, apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih setiap 1 rakaat adalah 75 kali. Berarti
Jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat tasbih adalah 75 dikali 4 rakaat sama dengan 300 kali bacaan tasbih. Nah, sekarang kita masuk bagian akhir, yaitu bagian 4, hikmah sholat sunnah. Hikmah melaksanakan sholat sunnah sebagai berikut. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya. 2. Menambah kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. 6. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembahasan tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.